Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Kawan, berbagai pertanyaan sering muncul di benak para aparatur sipil negara 1 tahun belakangan ini, yakni seputar penyederhanaan birokrasi, terutama berkaitan dengan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Nah, kali ini saya sengaja membuatkan video ini untuk kalian sebagai rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan seputar penyederhanaan birokrasi dan materi jawaban bersumber dari panduan pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tapi sebelum kalian simak informasi selengkapnya, seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, pertanyaan pertama yang sering muncul adalah bagaimana mekanisme pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam penyederhanaan birokrasi? Mekanisme pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dilakukan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, pengangkatan jalur impasing, dan pengangkatan jalur perpindahan. Selanjutnya, apa itu penyetaraan jabatan? Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang selanjutnya disebut penyetaraan jabatan adalah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau impasing pada jabatan fungsional yang setara. Penyetaraan jabatan bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Adapun ruang lingkup dan kriteria, jabatan apa sajakah yang termasuk dalam penyetaraan jabatan? Jenis jabatan administrasi yang dapat disetarakan ke dalam jabatan fungsional adalah jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana eselon 5. Jabatan yang diusulkan dalam penyetaraan jabatan adalah jabatan yang terdampak atau dihapus dalam penyederhanaan birokrasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengalihan jabatan berlaku untuk jabatan pimpinan tinggi? Jabatan pimpinan tinggi tidak termasuk ke dalam mekanisme pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam penyederhanaan birokrasi. Pejabat pimpinan tinggi dapat menduduki jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan atau promosi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional. Apakah penyetaraan jabatan berlaku untuk jabatan fungsional? Mekanisme penyetaraan tidak berlaku untuk PNS yang sedang menduduki jabatan fungsional. Pejabat fungsional dapat menduduki jabatan fungsional lainnya melalui mekanisme perpindahan, promosi, atau apabila ditetapkan jabatan fungsional baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional. Apakah pengalihan jabatan dalam penyederhanaan birokrasi berlaku untuk semua jabatan pelaksana? Jabatan pelaksana yang dialihkan dalam penyederhanaan birokrasi hanya untuk jabatan pelaksana yang berkedudukan sebagai eselon 5. Pejabat pelaksana selain eselon 5 dapat menduduki jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan, promosi, atau apabila ditetapkan jabatan fungsional baru. Apakah pejabat administrasi yang sebelumnya adalah pejabat fungsional dapat menduduki kembali jabatan fungsionalnya dalam penyederhanaan birokrasi? Pejabat administrasi yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional dapat kembali duduk di jabatan fungsional yang sama melalui mekanisme pengangkatan kembali. Pengangkatan kembali ke jabatan fungsional harus memiliki keterkaitan tugas dan fungsi jabatan dengan tugas dan fungsi unit kerja atau dilakukan penempatan kembali sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsionalnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa kriteria jabatan yang dapat dialihkan dalam penyetaraan jabatan? Kriteria jabatan yang dapat dialihkan dalam penyetaraan jabatan adalah jabatan yang tugas dan fungsi jabatannya berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu. Jabatan administrasi
yang diusulkan dalam penyetaraan jabatan adalah jabatan yang terdampak atau dihapus dalam penyederhanaan birokrasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jabatan administrasi dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan pengalihan jabatan ke jabatan fungsional? Jabatan administrasi dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan penyetaraan jabatan dengan kriteria memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang dan jasa, atau memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan atau otorisasi, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Apa sajakah persyaratan penyetaraan jabatan? Penyetaraan jabatan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut. PNS yang masih menjalankan tugas dalam jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana eselon 5 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, berijazah paling rendah S1 atau D4 atau yang sederajat, jabatan administrasi memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang akan diduduki, memiliki pengalaman atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsional, dan masa menduduki jabatan paling kurang 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan administrasi. Bagaimana dengan pejabat administrasi yang memiliki kualifikasi di bawah S1? Apabila administrator, pengawas, dan pelaksana eselon 5 belum memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan, tetap dapat disetarakan dalam jabatan fungsional. Administrator, pengawas, dan pelaksana eselon 5 yang belum memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan wajib melakukan uji kompetensi oleh instansi pemerintah yang bersangkutan sebelum diangkat dalam jabatan fungsional. Administrator, pengawas, dan pelaksana eselon 5 setelah diangkat ke dalam jabatan fungsional wajib memiliki pendidikan sesuai persyaratan jabatan paling lama 3 tahun sejak diangkat. Bagaimana dengan pejabat administrasi yang memiliki kualifikasi di bawah S1? Bagi pejabat administrasi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama dan ahli madya harus memperhatikan ketentuan pada beberapa jabatan fungsional tertentu yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S2 atau strata 2 dan wajib memiliki pendidikan sesuai persyaratan jabatan paling lama 4 tahun sejak diangkat. Administrator, pengawas, dan pelaksana eselon 5 yang belum memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan dapat diberikan 1 kali kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatannya, tetapi tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat lebih tinggi sampai dengan terpenuhinya kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Dapatkah pejabat administrasi dengan BUP kurang dari 1 tahun mengikuti pengalihan ke jabatan fungsional dalam penyederhanaan birokrasi? Pejabat administrasi dengan BUP kurang dari 1 tahun terhitung dari usulan penyetaraan jabatan dapat mengikuti penyetaraan jabatan apabila kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pejabat administrasi tersebut dibutuhkan oleh organisasi. Penyetaraan jabatan pada pejabat administrasi dengan BUP kurang dari 1 tahun harus berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang. Kawan, berkaitan dengan pelaksanaan penyetaraan jabatan. Bagaimanakah penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam penyetaraan birokrasi? Administrator disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli madya. Pengawas disetarakan dengan jenjang fungsional ahli muda, dan pelaksana eselon 5 disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli pertama. Kemudian, langkah apa saja yang perlu dilakukan instansi pemerintah dalam pengalihan jabatan? Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja, pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi, pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi dengan menghitung penghasilan dalam jabatan administrasi ke jabatan fungsional, dan penyelarasan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan administrasi. Dapatkah penyetaraan jabatan dilakukan sebelum penataan SOTK?
Penyetaraan jabatan dapat dilakukan sebelum penataan organisasi sebagai upaya memberikan jaminan kepastian karir bagi pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Kapankah penyetaraan jabatan dilaksanakan? Penyetaraan jabatan dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2021. Sedangkan berkaitan dengan kepangkatan, apakah penyetaraan jabatan dilakukan dengan menyetarakan pangkat jabatan administrasi yang bersangkutan sebagaimana impasing pada umumnya? Penyetaraan jabatan tidak menyetarakan pangkat yang melekat pada pejabat administrasi. Penyetaraan jabatan hanya dilakukan terhadap jabatan yang diduduki oleh pejabat administrasi ke dalam jenjang jabatan fungsional yang setara. Bagaimana apabila pangkat pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan berada di bawah kepangkatan atau di atas kepangkatan dalam jenjang fungsional yang disetarakan? Apabila pangkat berada di bawah kepangkatan atau di atas kepangkatan dalam jenjang jabatan fungsional yang disetarakan, pejabat fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan fungsional pada jenjang jabatan yang disetarakan sebagai berikut. Pertama, apabila administrator memiliki pangkat atau golongan ruang di bawah pangkat golongan ruang pembina 4A, administrator tetap disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya. Apabila pengawas memiliki pangkat golongan ruang di bawah pangkat golongan ruang pembina 3C, pengawas disetarakan dengan jenjang fungsional jenjang ahli muda. Apabila pengawas memiliki pangkat golongan ruang di atas pangkat golongan ruang penata tingkat 1, 3D, pengawas disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli muda. Apabila pelaksana eselon 5 memiliki pangkat golongan ruang di bawah pangkat golongan ruang penata muda 3A, pelaksana eselon 5 disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama. Dan apabila pelaksana eselon 5 memiliki pangkat golongan ruang di atas pangkat golongan ruang penata muda tingkat 1 3B, pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama. Bagaimana apabila pangkat pejabat administrasi ingin menduduki jabatan fungsional sesuai dengan pangkatnya? Dalam hal pejabat administrasi ingin menduduki jabatan fungsional sesuai dengan pangkatnya saat ini, maka dapat dilakukan melalui mekanisme penyesuaian atau impasing sesuai dengan ketentuan impasing dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018. Kawan, bagaimana dengan kenaikan pangkat dalam penyetaraan jabatan? Kenaikan pangkat dalam penyetaraan jabatan diberikan bagi pejabat administrasi yang masih memiliki hak untuk naik pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya. Kenaikan pangkat dalam penyetaraan jabatan tidak diberikan bagi pejabat administrasi yang telah menduduki pangkat tertinggi atau puncak pada jabatan administrasinya. Bagaimana dengan kenaikan pangkat bagi pejabat administrasi yang sudah menduduki pangkat tertinggi atau pangkat puncak pada jabatan administrasinya? Pejabat administrasi, pelaksana eselon 5, pengawas dan administrator yang telah menduduki pangkat tertinggi atau pangkat puncak pada jabatan administrasinya tidak dilakukan kenaikan pangkat dengan pertimbangan sudah mencapai pangkat tertinggi pada karir jabatan administrasi yang didudukinya. Pejabat administrasi, pelaksana eselon 5, pengawas dan administrator yang telah menduduki pangkat tertinggi atau pangkat puncak pada jabatan administrasinya hanya dapat diberikan mekanisme kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan fungsional penyetaraannya. Pejabat administrasi yang telah menduduki pangkat tertinggi atau pangkat puncak pada jabatan administrator namun masih di bawah pangkat tertinggi pada jenjang jabatan penyetaraannya dapat diberikan kenaikan pangkat lebih tinggi dalam jenjang jabatannya. Dalam hal ketentuan tersebut, pejabat administrasi diwajibkan mengumpulkan angka kredit kumulatif pada jenjang jabatannya sebesar kebutuhan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sesuai dengan masing-masing jenjang jabatan fungsional. Kebutuhan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat pada masing-masing jenjang jabatan fungsional yaitu: jenjang jabatan fungsional ahli madya, angka kredit kumulatif kenaikan pangkatnya adalah 150. Jenjang jabatan fungsional ahli muda, angka kredit kumulatif kenaikan pangkatnya 100. Sedangkan jenjang jabatan fungsional ahli pertama, angka kredit kumulatif kenaikan pangkatnya adalah 50. Selanjutnya,
bagaimana dengan kenaikan pangkat bagi pejabat administrasi yang sudah menduduki pangkat lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang jabatan fungsionalnya? Pejabat administrasi yang menduduki pangkat lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang jabatan fungsionalnya diberikan kenaikan pangkat sebagaimana ketentuan persentase angka kredit penyetaraan jabatan bagi pejabat administrasi dalam penyetaraan jabatan yang masih memiliki hak untuk naik pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya. Sebagai catatan, pengawas dengan pangkat 3B disetarakan ke jabatan fungsional jenjang ahli muda dengan angka kredit yang diperoleh adalah pada jenjang ahli muda. Dengan demikian, dalam jenjang ahli muda yang bersangkutan akan melewati 3 kepangkatan, yakni 3B, 3C, dan 3D. Administrator pangkat 3D disetarakan ke jabatan fungsional jenjang ahli madya dengan angka kredit yang diperoleh adalah pada jenjang ahli madya. Dengan demikian, dalam jenjang ahli madya yang bersangkutan akan melewati 4 kepangkatan, 3D, 4A, 4B, dan 4C. Bagaimana dengan kenaikan pangkat bagi pejabat administrasi yang telah diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat? Pejabat administrasi yang telah diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pilihan pada saat dilakukan penyetaraan jabatan tetap mendapatkan kenaikan pangkat pilihannya meskipun sudah diangkat dalam jabatan fungsionalnya melalui penyetaraan jabatan. Bagi pejabat administrasi yang belum diusulkan kenaikan pangkat pilihan pada saat dilakukan penyetaraan jabatan, maka kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan ketentuan kenaikan pangkat penyetaraan jabatan. Sedangkan berkaitan dengan penghasilan dan kelas jabatan, bagaimana penetapan penghasilan dan kelas jabatan bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan? Pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terdiri dari gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja atau penghasilan lain yang melekat pada jabatan. Kelas jabatan fungsional penyetaraan jabatan ditetapkan sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya. Dalam hal kelas jabatan fungsional lebih tinggi, kelas jabatan fungsional penyetaraan jabatan dapat ditetapkan paling rendah sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan. Kawan, demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Teruslah menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan rasa bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia kembali mengucapkan terima kasih untuk kalian yang telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Tonton terus video saya berikutnya ya.